Halo teman-teman Alkem, wah setelah sekian puluh tahun akhirnya kita konten lagi nih. Dan saat ini kita kedatangan ada seorang media partner, bukan seorang ya, ada media partner Surabaya, salah satu media partner Surabaya yang berkunjung nih ke Alkem Musik. Dan dia adalah Yaks, dan sini ada Mas Icang dari Halo, Yaks. iya, halo Mas. Tos dulu dong. Ya. Biar kelihatan rukun. Oke, nah kali ini kita akan bahas banyak hal tentang media partner. Sesuatu yang ada tapi ada ya. Pasti ada ya. Iya, pasti ada. Ada sesuatu yang ada tapi ada. Ya, mungkin banyak yang nggak tahu, mungkin banyak yang sekedar tahu, mungkin banyak yang nggak mau tahu. Seperti permasalahan media partner yang kemarin. Oke, kita akan bahas banyak hal tentang media partner nih. Kali ini sama Mas Icang, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Yaks itu apa sih, Mas? Sebelum kita lanjutin pembahasannya, ini nih ada yang mau kenalan. Yaks itu apa sih, Mas? Ya, Sambil halo. kita ngopi-ngopi. Oke. Oke, halo, saya Icang dari Yaks. Ya, kalau dia ngomongin media partner ya kita perkenalan sama Yaks dulu ya. Yaks itu sebenarnya kayak, ya apa ya, dibilang media partner ya. Ya media partner. Ya media partner, iya kan. Yaks itu awalnya udah berapa lama sih, Mas? Udah berapa lama dulu? Jangan awalnya dulu ya. Udah berapa lama sih Yaks itu? Yaks ini bisa dikatakan masih seumur jagung gitu. Jadi baru beberapa bulan kemarin itu kita ya bikin-bikin iseng-iseng. Karena emang kayak aku itu kepikiran kalau bahwa sebenarnya gini, media itu kan sebenarnya wadah loh, Mas. Oh ya. Iya kan. Jadi media itu kan wadah. Jadi kayak ya pengen mewadahi beberapa lebih dikatakan beberapa musisi atau apapun lah yang bisa dijadikan yang dimana dia itu bisa dijadikan tempat berkarya gitu, kayak gitu sih, Mas. Oh. Iya. Nah, berarti Yaks ini hanya condongnya ke arah musik aja atau memang baru musik atau gimana? Untuk sementara ini kita baru di musik. Iya. Cuman emang rencananya kita di kontennya kita itu kita berkarya tentang musik, sama kita mau rencana bikin bahas tentang kopi-kopian kayak gitu-gitu sih, Mas. Oh. Iya, kan soalnya juga lagi rame gitu kan kopi itu kan. Berarti ini ya kayak mungkin politik gak nyenggol ya? Belum Belum atau enggak nih? belum berani. Belum berani. Tapi Mas, di media itu ada bahasa, bukan di media ya. Dulu saya sempat kuliah nih di ilmu komunikasi kan. Itu ada semboyan. Bad news is a good news. Atau gimana tuh? Bad news is a good news. Kayaknya lagi rame sih ini. Lagi rame kan. Emang udah rame dari dulu. Sekarang lagi rame nih, makin rame malah. Makin enak nih. Iya, digoreng lah. Itu. Sebenarnya ini media atau chef ya? Saya orang media dan saya ingin ikut Master Chef karena saya biasa goreng. Ya. Oke, Yaksnya berarti baru ya, masih baru beberapa bulan, benar? Iya, beberapa bulan. Tepatnya Tahun kemarin November, kalau nggak Oktober itu. Lupa. Oktober November. Iya. Iya, memang baru beberapa bulan ya. Iya, makanya itu. Ada nggak sih cerita latar belakang di balik berdirinya Yaks ini? Mungkin ada. Ya pasti ada lah. Iya, awalnya itu malah itu sih. Sebenarnya Yaks itu berdiri karena waktu itu Oktober atau November itu aku lagi nggarap event. Mengerjakan sholat Lagi ngerjain event. Aku kepikiran sama anak-anak itu bikin event kayak di luar negeri kayak Woodstock. Konser, bener-bener konser. Cuman di alam bebas kayak gitu kan. Oh, itu udah? Kemarin ya. Event apa, Mas? Kemarin. Heavy Roots.
Heavy Roots di mana? Heavy Roots di Pacet sih. Jadi Di kayak di Pacet. tempat camp Pacet gitu. Oh. Iya. Ya itu kayak gitu terus sama anak-anak dong. Anak-anak ada itu kayak kalau dikatakan komunitas bukan komunitas ya sebenarnya wadah juga namanya Surabaya Akhir Pekan. Oh, SAP. Ya, teman-teman SAP, ya. Nah, di Sempet dalam- kesini waktu itu teman-teman. Oh, iya? Iya, sempat kesini. Ya di Mau dalam konten tapi nggak jadi. Soalnya banyak kendala waktu itu. Mungkin nanti next time kita bisa Iya, mewujudkan lah. Iya. Mewujudkan konten sama teman-teman SAP. Nah di dalam SAP itu kan ada beberapa kayak sub event dah. Ada namanya itu Heavy Room, terus ada juga SAP-nya sendiri, Surabaya Akhir Pekannya sendiri bikin event gitu. Nah kita itu yang bantu Ada lelang juga nggak? lelang motor. Mungkin kan ada beberapa sub event, ada SAP, mungkin ada lelang. Nah itu kita bantuin sub eventnya yang Heavy Room itu tadi. Ya itu kan salah satunya ya di dalam Heavy Room tadi itu orang-orangnya orang-orang band juga sih sebenarnya. Iya, orang-orang band juga. Jadi itu apa ya, pikiran liar kita sih sebenarnya. Pikiran liar kita Tahun 2021 ya? iya baru kemarin itu. Ya mungkin karena kondisi yang begini-begini nih antara orang-orang tuh kangen sama event. Iya itu kan. Terus pelaku-pelaku eventnya juga ya ada band butuh nge-gigs. Iya pasti Ya, ada kan. gigs bikin gigs dewe. Ya, Daripada gitar rusak. Iya. Yang Nggak indie semakin dipakai. indie. Iya. Iya. Ya itu sebenarnya pikiran paling liar ya itu sih sebenarnya itu kan. Bikin event kayak Woodstock di Camp Pacet dan emang kepikiran anak-anak itu band-bandnya itu yang kalau dikatakan underground bukan underground sih ya kita ambil yang genrenya itu kayak grunge Tapi terus ngomong-ngomong alternative masalah rock kayak teman-teman gitu-gitu. underground tuh kayaknya beberapa waktu ini lagi aktif-aktifnya deh. Iya asli ya Banyak di Surabaya lagi ini banyak berkibar event-event underground. Heeh. Lebih banyak daripada iya tahun-tahun sebelumnya. tahun-tahun dia sebelumnya Mungkin tahun-tahun produktif musik masih konser itu tahun 2019 tuh. Nggak sebanyak ini deh kayaknya. iya Ya, bener ya? asli ya benar-benar Ini saatnya teman-teman underground kayaknya ya keluar dari bangkit sarang lagi ini. aktif lagi lah iya. Saat event-event yang lain itu mikir masih harus gini anak underground masih kata aja. Padahal underground tuh kalau bikin event tuh proper untuk performnya lebih ini loh, lebih apa ya? Lebih banyak. Lebih banyak kuat. ya, Nggak lebih mungkin kuat. juga underground main akustik pakai kacun kan ya. Pasti pakai full drum. Minimal ya pakai drum elektrik. Iya minimal pakai drum elektrik. Tapi iya. nggak tahu ada nggak sih teman underground yang main pakai kacun ada nggak sih? Nggak ada dong, nggak ada. Masa fraud akustik kan nggak Berarti mungkin. kan keren dong mereka tuh. Di tengah kondisi yang kayak gini nih, mereka masih bisa proper alat yang untuk ya minimal proper alat. Bener ya gigsnya mungkin nggak gigs besar ya? Mungkin Iya, gigs kecil bener. ya. Mungkin non stage dan sebagainya. Tapi effort loh ngumpulin alatnya itu. Tapi emang sebenarnya di masa kayak gini kan semua emang harus simbiosis mutualisme sebenarnya kan, iya, ya kan iya, ya. iya. Dari semua Salut buat teman-teman underground Surabaya. Iya. Itu. Wah, keren. dari ya semua yang terlibat dalam event kayak soundman, terus juga fotografer, media dan player pun apapun kan paling nggak simbiosis mutualisme ya itu tadi sebenarnya kayak gitu sih. Berarti kayaknya kita tuh butuh ya momen-momen yang kayak gini nih ya. Bodoh banget sebenarnya. Butuh Iya, sebenarnya. bodoh Cuma secara banget. dompet bergoyang ya. Iya. Dompet tuh jadi kopi Nggak ya. mungkin. Nggak ada isinya, nggak ada project ya soalnya ya. Ya mungkin kita sesekali lah butuh momen kayak gini, tapi ya nggak 2 tahun juga. Ya. Oke, berarti Yaks cerita di baliknya secara singkat tadi dari event itu lantas Dari event itu terus kepikiran malah sebenarnya nggak bikin media kita itu. Kita sebenarnya bikin jualan lah di event tadi gitu. Jualan apa produknya? Kopi. Oh kopi. Iya. Ya pokoknya bener-bener pikiran Jangan-jangan Yaks ini sebenarnya adalah pengusaha-pengusaha kopi yang bikin media. Apakah saya benar? Iya. Nah, sudah saya bedek itu. Itu sudah saya bedek itu. Iya itu. Jalan kopi ya apa namanya? Jadi dari beberapa pengusaha teman-teman apa ya jadi satu gitu. Yes, ya namanya tadi. Ya udah oke lah ya. Oke. Tak masukin kan. Sebentar. Kalau saya tebak lagi nih, dukun. Kayaknya Yaks itu singkatan nama deh. Iya nggak? Bener. Iya nggak? Nah, kan?
Ya kan? Di era-eranya Mas Icang nih ya. Kalau teman-teman di eranya Mas Icang nih ya. Saya nggak bilang era saya nyebut umur biar nggak kelihatan sepuh. Ya. Eranya Mas Icang nih. Namanya apa? Singkatan aja personilnya. Dulu tuh Nggak ribet-ribet. Ya, Kalau pen ya. singkat aja nama personilnya. Jadi apa kayak namanya gitu. Jadi nggak ada arti yang khusus. Itu juga nggak ada sih. Arti khususnya nggak ada sih. Iya, nggak ada. Soalnya nama artinya bandku juga nggak khusus. Nggak khusus gitu, nggak. Oh, terus berawal dari mau niat jualan kopi. Iya, niat jualan kopi itu. Terus kayak tiba-tiba nggak tahu ada pikiran liar lagi. Kayak kalau cuman jualan kopi aja ya, semua orang bisa jualan kopi. Apa ya selain jualan kopi? Ya ini, ngonten. Terus kepikiran, kenapa kan nggak buat media juga sekalian gitu kan? Oke, siap. Tapi sebelumnya pernah nggak terlibat di kegiatan media gitu? Sebelum bikin sendiri nih, Yaks nih. Kalau aku pribadi pernah. Kalau aku pribadi, cuman apa medianya sebut dong. Sebut aja, nggak ada apa-apa. beberapa itu yang aku pernah ikut. Pertama dari media kampus Surabaya Muda itu. Oh, Surabaya Muda. Iya, Surabaya Muda. Terus aku juga pernah ikut media fotografer panggung namanya Stage Station. Kebetulan aku juga fotografer panggung juga kan. Iya. Itu Stage Station. Lainnya sih cuman diajak gitu-gitu aja sih. Iya. Multi talent. Multitasking. Multimedia. Sama multi apa nggak ya? Multiple choice. Pilihan ganda. Tukang kopi ya, tukang media ya. Yo ngopi, yo ngonten, yo moto, Semua orang yo sekono iku. semua orang dikasak. Oke. Oke, Mas. Sekarang nih, kita ke pertanyaan. Ada pertanyaan keresahan. Oke. Sebenarnya nih, media partner. Istilahnya banyak bermunculan di media partner. Semua event gigs yang mandiri, event teman-teman underground, banyak nih media partner. Sebenarnya media partner itu, kalau menurut Mas Icang, media partner itu menampung, berkonten atau hanya menampung? Perlu berkonten atau hanya menampung? Iya. Kalau menurut saya pribadi ya Mas, media itu nggak hanya menampung aja sih Mas. Paling nggak perlu berkonten. Iya pasti, itu pasti. Paling nggak ada suatu karya yang dihasilkan dari media itu tadi. Ya berupa konten itu tadi. Karena kalau hanya menampung ya siapapun bisa. Selebgram juga bisa menampung ya. Selebgram juga bisa menampung. Terus kalau hanya berkonten, selebgram juga berkonten, YouTuber semua juga berkonten. Tapi kalau menampung dan juga berkonten, ya nggak semua orang juga bisa kayak gitu kan. Kecuali emang ada visi misi atau tujuan tertentu dari independen tersebut, yaitu ya, dan media sendiri paling nggak dua-duanya harus bisa menaungi itu. Kalau bagi saya pribadi, media juga harus berkonten. Harus berkonten. Berarti kontennya yang disuguhkan dari media itu sendiri pun juga harus ada, dan apakah harus relate? Kalau harus ada, harus ya. Kalau menurut saya Mas, nggak tahu kalau menurut orang lain. Kalau harus ada, harus. Kalau relate itu tergantung medianya dulu. Mau kan banyak dong, nggak hanya media musik, juga ada media apa, misal membahas tentang kopi juga ada media kopi gitu kan. Oke, berarti media ini harus punya ini dulu ya, harus punya paling enggak fundamentalnya. Iya benar. Iya. Nah, terus dia berkonten. Iya, karena kalau nggak ada karakternya, mereka nggak akan tahu pasarnya mereka di mana gitu. Kalau gitu medianya jadi nggak ini dong, jadi berat condong ke arah apa yang dia pilih, media musik banget. Bisa jadi kayak gitu. Tapi kenapa masuk banyak nih media, teman-teman media yang dia sebenarnya media, sebut aja misalnya dia sebenarnya media musik, tapi dia juga menayangkan konten kopi. Nah, Bisa. itu gimana? Oh ya bro, mungkin di media tadi kan kayak Yaks ini kan, ya musik ya kopi. Nah, iya kan? Ini. Kayak Yaks ini kan. Kayak ini nih. Ya kalau Yaks yang diposting musik, ditanyai latar belakangnya kopi. Ya apa? Menurut Ngana.
Ya kalau bagi aku ya, kalau di Yax ini ya emang dari awal jalannya Yax itu kayak gitu. Jadi di dalamnya Yax pun nggak hanya orang-orang musik aja, tapi juga orang-orang yang berkecimpung dalam dunia perkopian. Tapi ada loh media, aku nggak mau sebut nama nih, media nih. Iya, iya. Kebetulan namanya keren. Namanya itu menjual banget. Iya. Dan bukan namanya menjual gitu, bukan. Tapi dari segi pemilihan nama itu menjual banget. Tapi dia nggak ngonten. Tapi dia pasif menunggu. Dari sisi logo oke. Dari sisi nama oke. Tapi dia pasif. Beneran pasif, dia nggak bikin konten, dia cuma nunggu. Kurang liar pikirannya itu mungkin. Dan ketika aku cari tahu, ternyata dia independen, ijen, nggak ada timnya. Keren loh, Dan berarti. dia bilang dia itu media. Dia menamai dirinya bahwa dia itu media. Anjing. Itu gimana menurut Anda itu? Apa ya? Berarti ya kalau dikatain keren karena dia kan benar-benar sendiri banget nih, nggak ada tim. Tapi kan. kalau dilihat, ya bisa. Iya bisa kan dia. Effortnya apa sih? Sekarang kan media banyak jalannya ke IG sama YouTube. Iya itu jelas. Ya, IG sama YouTube. Kalau YouTube dia jelas enggak. Kita bilangnya dia, bukan mereka. Iya. Jelas-jelas sendiri dia, kok. Ya. iya. Indindi. Indindi, dia lebih mandiri daripada Bank Mandiri. Bank Mandiri kan masih ngetim ya. Dia sendiri nih. Dia geraknya di IG. Just repost. Ya, effortnya enggak ada. Ya effort sih, pakai tangan ya. Tapi kayak ya gimana ya? Tapi tiba-tiba ada yang mengakui eksistensinya dia sebagai media. Karena gini nih. LK Musik sendiri kan media juga. Iya. LK Musik sendiri media. Nah, ada beberapa teman-teman band itu yang ngirim rilisannya ke aku. Yang nggak mungkin kejangkau kalau mereka bukan media. Karena yang ngirim rilis ke aku adalah band dari Tangerang. Oh, iya. Band yang udah maksudnya jauh lah, bukan band dari Surabaya ya. Nah, tiba-tiba kemarin aku posting A nih dari band A. Tiba-tiba dalam waktu besoknya nih, media yang aku sebut tadi itu posting hal yang sama. Berarti kan si band A ngirim press release-nya ke aku dan ke dia. Bener nggak? Iya, Bener bener, kan? bener. Karena kita nggak kenal nih sama band itu. Band itu band dari Kalimantan. Iya. Ya mungkin ya kalau ada keberuntungan dia kenal. Dia mainnya perorangan loh. Mandiri. Ya di bawah 50% lah. Kalau dia sampai kenal sama band itu. Di bawah 50%. Iya. Cuman dari sini datanya adalah berarti band itu kemungkinan besar di atas 50%, 70-80%. Band itu kirim press release ke medianya dia. Iya. Ke medianya dia. Berarti kan eksistensinya dia sebagai media diakui dong. Bener dong? Ya bisa jadi. Bener kan? Bisa jadi. Nah, ya, bener. kan asik tuh. Cuman modal satu HP nih yang dimainin IG nih. Nggak pakai bikin konten, duduk-duduk diam. Gue media nih. Kebetulan namanya apa? Bikin media cuman gitu aja ya. Gitu aja kali ya, bikin media ya. Tapi aku pernah itu masuk yang ngobrol-ngobrol iseng itu sama beberapa media di luar Surabaya. Kebetulan itu media Jogja sama Hookspace, ya itu kan, ya tak sebutin aja, Hookspace sama Colony Gigs. Kayak mereka itu juga yang dirasakan mereka itu sebenarnya sama. Jadi mereka yang dikeluhkan itu kayak kontennya capek. Enggak, mereka itu kalah sama media-media yang kayak gitu. Hanya tukang, ya aku nyebutnya tukang repost lah, kayak gitulah. Jadi nggak ada value-nya tersendiri ketika dia itu nge-publish. Tapi gini deh. Tadi. Tapi sah nggak sih menurutmu? Nanti kita gantian nih jawabnya nih. Iya. Kita gantian nih jawabnya. Nanti aku juga akan jawab nih. Sah nggak sih menurutmu? Kalau aku kurang sih, Mas. Kurang Iya. Kurang sah. Berarti Nah, nggak sah dong. Nggak sah dong. Nggak mau ngomong nggak sah. Aku diucat netizen. Ya. Saya sih beberin fakta aja ya. Faktanya kan menurut kita nih, Iya, fakta menurut fakta kita. menurut kita, iya. Iya dong. Kan fakta menurut netizen. Iya. Salah. Menurut jempolnya netizen. Karena yang bahaya bukan lidahnya sekarang, jempolnya yang bahaya.
Terus. Ya kurang sah sih mas sebenarnya kalau saya, karena ya gimana, seperti aku yang ngobrol sama beberapa media yang di luar Surabaya juga, mereka ngeluhin hal itu, karena paling enggak kamu itu ada karakter sendiri dari apa yang kamu publish itu nanti, itu kan kayak gitu kan. Terus kayak ya itu seperti yang aku bilang tadi, kayak repost itu siapapun kayak bisa gitu. Iya. Iya dong. Kalau berkarya Nah, kan butuh pemikiran yang liar gitu, harus menciptakan karya tadi kayak gitu kan. Ya aku sebenarnya ya bisa ya, cuman pakai akunku minta tolong yang repost ya bisa sebenarnya. Cuman kan aku nggak mau kayak gitu. ya Kalau Mas Samir sendiri, ayo. ternyata inget kalau aku mau janjiin mau jawab juga. Tapi sebelum aku jawab nih, ini nih ada produk vape keren nih dari teman-teman vape bar. Oh, Ini apa nih? Lost Vape. oh last week. Yang tertarik bisa langsung mampir ke vape bar. Nih, Vape bar. nih linknya nih. Di sini kayaknya. Oke, kalau menurut aku ya, kalau menurut aku sih sah. Kalau menurut aku sih sah-sah aja. Sah-sah aja. Ya, tapi ya ada tapinya. Tapi memang kurang sih. Iya. Ya, kalau menurut aku sih sah-sah aja dia. Iya. Tapi kurang dan sayang sekali. Iya. Dan sayang sekali karena dia nggak kalau kata Chef Junan nggak put effort into it. Wah. Dia nggak masukin effort ke sana. Iya. Ya mungkin dia saat ini mungkin dia saat ini itu diakui eksistensinya sebagai media. Tapi yang bisa dibayangkan ini adalah kalau dia bisa melakukan itu, maka banyak orang juga bisa melakukan itu. Iya. Banyak orang juga bisa melakukan itu. Pasti itu. Mungkin akhirnya eksistensinya akan digerus sama kompetitor-kompetitornya. Pasti akan tergerus sama kompetitor karena nggak ada effort di situ. Iya. Menurut aku ya, menurut aku. Tapi apakah itu sah? Itu sah. Sah aja dia bilang gitu. Dia kan media partner, aku just partner. Iya. Ya, dia nggak bilang media yang established lah begini apa dan sebagainya. Ya mungkin kedepannya dia akan berkonten, semoga. Iya. Semoga dia akan berkonten jadi lebih baik. Iya. Semoga ini adalah awalan yang dia memang rencanain ya. Tapi kalau just seperti itu yang kita bahas tadi ya, kalau just seperti itu akan muncul banyak saingannya yang, dan semakin kesini kan berita-berita semakin nggak bisa difilter. Nah, Mana yang itu. benar, mana yang enggak, mana yang ini, mana yang sensasional, mana yang benar prestasi, mana yang karya. Lah akhirnya kalau media itu hanya seperti itu, satu eksistensinya dia itu aku rasa nggak akan stabil. Iya, pasti itu. Nggak akan. Bentar, ada wiu-wiu. Nah, itu nggak akan stabil dan ya akhirnya dia nggak ada alasan, nggak ada karakter yang diciptakan bahwasanya dia itu media yang bagaimana. Mungkin satu hal yang disesalkan kayak gitu sih. Iya, makanya ya itu sama juga yang Ya memang ada effort tinggi untuk ngonten. Ya. Ada mungkin dari masalah alat, dari masalah konsep, skrip dan sebagainya. Juga ada effort tinggi juga memastikan konten ini dapat pemirsanya. Kita semua tahu di era digital kan ya. Iya. Di era digital, monetize apa gini dan sebagainya. Ya, tapi alangkah lebih baiknya ketika kita punya karya. Iya, benar. Alangkah lebih baiknya. Benar, ya. Ya mungkin aku ngelihat teman-teman media yang just nampung tanpa berkonten itu adalah kayak teman-teman band yang nggak bikin lagu. Iya, benar-benar. Apakah sah itu jadi band? Sah. Iya, sah. Tapi eman. Iya. Sah tapi sayang. Apa yang bikin band ini beda dengan band lain? Iya, benar-benar. Itu sih. Kalau menurut saya. Ya, oke. Sebelum kita berpisah, mungkin ada nggak planningnya Yaks nih ke depan nih? Mau bikin apa nih? Mau bikin Woodstock beneran nih kayaknya nih. Wah, amin. Atau mau bikin kedai kopi yang ada Woodstocknya? Atau bikin Woodstock yang ada kedai kopinya? Oh, nggak ada tuh. Kedai kopi ya. Jadi dalam Woodstocknya ada tukang parkir. Kedai kopi ada tukang parkirnya Ada tempat pasti. ngecamp gitu. Mungkin ke depannya apa ya? Rencananya lebih ke
banyakin konten aja sih Mas, ya kayak gitu, banyakin konten. Terus paling nggak juga lebih bisa mewadahi teman-teman musisi dari manapun ya, dari manapun dan khususnya Surabaya. Mewadahi Musisi? band juga sih sebenarnya. Media kopi? Band musisi ya. Gitu. Meracau. Ada untuk mereka berkarya kayak gitu-gitu, mau promosiin karyanya gimana gitu, lebih kayak gitu sih Mas. Terus nggak jauh juga dari kopinya, kopi juga. Jadi ada beberapa sebenarnya kalau kopi dari beberapa konten yang kemarin itu sudah ada. Jadi kita itu beberapa hari yang lalu kalau nggak salah itu diundang sama grand openingnya salah satu kedai kopi Surabaya juga. Itu ya udah, ya itu kita diundang, akhirnya ya udah kita ngonten di situ ya itu. Jadi buat strategi promosinya dia juga kayak gitu. Oh, iya. Ya, semoga kedepannya kita bisa collab yang lebih. Kalau Ya. di teman-teman Yaks nih banyak kedai kopi, berarti nih dari sisinya teman-teman Elkem nih ya, dari sisi kita yang Elkem musik nih banyak venue. Kita bisa bikin movement bareng teman-teman Yaks. Apa artinya Anda kesini kalau kita tidak menimbulkan kolaborasi? bener. Tos dulu loh. Asli. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Dan terima kasih buat beberapa pihak yang sudah mendukung Mas kayak Febar dan yang pastinya venue keren dari Sura Coffee. Oke, Mas Icang terima kasih banyak buat waktunya. Ya, sama-sama Mas. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Kita selesai sampai di sini.